Laura saya baca ya dalam Your Journey ya, ada sebuah kata yang mungkin perlu untuk kita diskusikan, akar. Apa sih bagi seorang Laura, seorang model, sampai memberikan, bukan hashtag kelihatannya ya, but it seems like ada meaningnya yang bisa dijelaskan, akar dari kain, kisah, dan kehidupan misalnya. Oke, kalau untuk akar kain kisah dan kehidupan itu proyek terakhir dari Matahari dari Timur. Kami mengajak perempuan-perempuan mancanegara untuk menggunakan kain-kain Nusantara yang motifnya mencerminkan kisah hidup mereka atau apa yang mereka lakukan dalam hidup, for example profesi mereka. Dan apa yang mereka mau sharing. Itu project memang based on social media activity. Kami mengambil gambar di Italia dan Spanyol dengan beberapa wanita mancanegara, ada yang dari Italia, Inggris, Spanyol, dengan profesi yang berbeda-beda. Jadi ada yang housekeeper, ada yang anak juga, ada yang memang udah 95 tahun, melewati masa perang dan lain-lain. Ada juga yang memang neuroscientist gitu. So that one is our appreciation untuk pemberdayaan perempuan, untuk pelestarian budaya bangsa juga. Tapi kalau tadi Kak Jimmy nanya akar maksudnya apa? Kalau aku sebagai Laura ya, semua bertumbuh dari akar. Awalnya akar, gitu. Akarnya itu apa? Semua punya konsep, semua punya apresiasi, semua punya makna yang berbeda. Tapi akar itu memberikan kesempatan untuk suatu ruang hidup ya Kak, bertumbuh, berkembang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong remaja, kalau kita ngomong bahkan nggak usah remaja ya, kita kadang-kadang nggak terbatas usia. Kadang-kadang udah ada yang 60 tapi kayak aku tuh siapa sih? Kayak masih bimbang gitu. Karena kenapa? Aku tuh apa sih? Aku mau apa? Karena akarnya nggak kuat. Dan bagaimana kita bisa memberi untuk diri kita dan yang lain kalau kita tidak tahu apa yang mau kita beri dan akarnya gitu. Pedomannya beda-beda. Boleh apapun. Ada yang namanya sosial, ada yang namanya agama, ada yang namanya budaya dan lain-lain. Kalau menurut aku semua harus kesinambungan. Tapi at the end of the day, apa yang kamu pegang akarnya kuat gitu. Dan akar itu kan gerakannya, pergerakannya kan beda-beda. Kalau kamu terbentur sesuatu, akar nyari proses kehidupan yang lain gitu. Dan itu yang bikin aku dalam suatu DNA, baik itu secara sains yang sekarang orang cek, ataupun secara tradisional yang dari ratusan tahun yang lalu udah ada, konsepnya tetap sama. Everyone wants to survive. And in order to survive, you need to have a very strong ground. And that is the roots. Gitu. Ingat tuh guys ya, everything lives from the root. Semuanya hidup dari akar, dan ini sangat penting. Very interesting, thank you for sharing that thought itu ya. Apapun yang kita lakukan lah ya Laura ya. Saya juga terkagum dengan gerakan yang Laura juga lakukan bersama teman-teman ini. Seniman tari 3 generasi. Itu bisa ceritakan nggak gimana sih untuk negeri ini dari 3 generasi, maksudnya gimana? Kebetulan saat itu kami mengangkat filosofi Bunda untuk pagelaran. Filosofi Bunda? Iya, karena kami terinspirasi dan kami mengangkat kebudayaan dari Lombok yang memang balik lagi dengan pemberdayaan perempuan itu dan pembelajarannya itu diturunkan dari nenek, cara menenun gimana, turun ke ibu ke anak. Dengan semua keterbatasan, kesederhanaan dan kemampuan yang mereka miliki ya Kak. Mungkin waktu ya, mereka harus ngurus anak, mereka harus ini, itu. Di waktu senggangnya mereka menenun. Dan tenunan ini, itu mereka kerjakan time to time. Diturunkan ke ini. Kalau kamu gagal, coba lagi. Filosofi dan ajaran ini yang aku dan teman-teman coba angkat ke seni tari. Jadi ini adalah seni art yang bisa kakak lihat fisik, kain bentuknya. Nah dari filosofi ini kami coba angkat dan
tuangkan ke seni tari dan musik. Oke. Itu dia kenapa saat tarian itu terjadi, musiknya pun kami menggabungkan dari tradisional dengan yang modern. Dan tari pun seperti itu Kak. Sekarang dulu aku masih jangan tanya umur aku berapa, di Google boleh mau gimana lagi ya kan. Tapi intinya dulu aku masih belajar tari tradisional. It's a very important thing buat kita ya. Kalau aku tuh salah satu tari, kalau sekarang kan balet lah, hip hop apa. Kalau dulu salah satunya tari tradisional. Yep. Dan itu penting banget gitu. Nah, tari tradisional ini punya cerita yang sangat besar, makna yang sangat besar dengan keagungan yang besar. Di opening filosofi Bunda itu sama. Nah, jadi saya bersyukur banget Ibu Rusini saat itu berkenan untuk menari. Beliau membawakan tari tradisional dengan kepakeman dan makna tradisional yang digabungkan oleh Kak Dea Vandari yang membawakan tradisional kontemporer. Jadi ada pergerakan, sama seperti generasi. Ada pergerakannya dari kemarin sejarah, hari ini karena kita bicara waktu, dan esok di mana yang ditampilkan oleh Dea Tanya yang memang membawakan jazz, ballet, urban hip hop. Tapi di satu gerakan itu ada kesinambungan, benar-benar gerakannya tuh sama Kak. Jadi benar-benar mereka bikin suatu koreografi, mereka sama. Itu kayak sebagai lambang kalau generasi itu kadang-kadang orang mikir, oh kamu nggak ngerti aku karena kamu udah tua, oh kamu terlalu muda, kamu nggak ngerti apa Mima bilang apa kayak aku nih gak anak aku misalnya gitu. Ya lihat lagi pasti itu suamiku. Iya misalnya gitu. Tapi itu gap itu yang kita coba jahit. Orang ini ngobrolnya nggak sekedar budaya tapi memberikan budi pekerti nih guys. Ya, moral issue yang menurut saya sangat relevan untuk kita semuanya. Laura, kalau kita lihat ya, you dalam dunia model fashion, gimana seorang Laura atau gerakan Matahari dari Timur mewariskan kain-kain tradisional Indonesia kepada the now generation. Kan generasi muda sekarang, anak saya ya, whatever they see, dia yang lihat Blackpink ya oke lah semua pakaian Korea stylishnya bagaimana, gak sekedar stylish saja ya, dia ngelihat western dan sebagainya, all the mall semuanya, kalau kita ke mall kan gak ada, frankly speaking ya, all the dress fashion dari quote unquote Indonesia kecuali batik ya, tenun sekarang mulai uprising gitu. Gimana seorang Laura sebagai model educate the young generation to start look a different option, bahkan better than they know before? Ini juga pertanyaan bagus sih. Sebenarnya kalau aku sendiri, aku menjawab kali ini aside from Gerakan Matahari dari Timur ya. Okay. Sebagai pribadi, aku sebenarnya bukan siapa-siapa sih. Aku punya lingkup aku sendiri, mulai dari aku gunakan dulu gitu. Ada orang yang interest, tanya ini apa Lau, ini aku coba jelaskan, kenalkan. Sebelum aku mencetuskan Matahari dari Timur. If you can do something good, why don't you do it? Dan if you can do something good and look good, lebih keren lagi, ya kan? Itu. So something small aja kayak gitu. Sama-sama kita satu langkah pelan-pelan gitu. Walaupun nggak langsung viral semua nggak apa-apa. Satu orang cerita ke orang lain tergerak. Kamu kenal, kamu mulai cari tahu, kamu mencinta, kamu akan cerita ke yang lain. Again, attraction, ada yang lain, proses namanya. Jadi gimana caranya? Ya, coba kita pelan-pelan kenali kamu siapa. Gitu. Wow, Laura tadi kita udah nyambung sedikit sih ya tentang merek-merek terkenal, brand-brand terkenal dan produk-produk lokal ya. Nowadays saat ini while we talking lagi hot nih thrifting gitu. Import baju-baju bekas branded ke Indonesia lalu ada pro and contra dan sebagainya. I know is jawabannya bisa bermacam-macam ya. Tapi dari isi hati Laura sendiri gimana sih? Bagaimana peranan pemerintah menurut you untuk melestarikan budaya Indonesia khususnya tenun atau yang lain sebagainya?
Kalau menurut aku sih memang banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Perkembangannya atau pertumbuhannya kalau ditanya secara pribadi masih banyak yang bisa dilakukan. Ini sebenarnya bukan proyek pertama aku bekerja sama dengan pemerintah. Jadi memang sebelumnya sebelum aku terjun di kain, budaya dan lain-lain, memang aku fokusnya lebih ke pendidikan. Jadi pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebenarnya. Tapi sejauh apa sebenarnya mereka sangat terbuka terhadap ide-ide baru. Banyak masukan yang anak muda nih sebenarnya maunya apa, sukanya apa. So mereka membuka naungan wadah untuk apa yang bisa masuk, apa yang bisa kita keluarkan gitu loh. Cuma memang kalau ditanya apakah bisa lebih baik lagi, udah pasti kalau dari aku sendiri bilang iya bisa. Karena at the end of the day kita kalau mau ngomongin masalah keberlangsungan, karena kita like for example dari Matahari dari Timur mengenal, mencinta, melangkah. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin kita akan tambahkan satu kata yaitu melanjutkan. Kalau kita mau ngomong mengenai melanjutkan, berarti sama-sama, baik itu dari pemerintah, dari kita, dari swasta, pribadi, swasta dan lain-lainnya, bahkan internasional, itu harus bersinergi bersama untuk mencapai hal tersebut. Nah, idenya itu harus ada wadah yang bisa menampung semua kreativitas ini dan disaring untuk visi yang sama. Dengan tanpa ada embel-embel pribadi ya. Maksudnya kita sama-sama inilah hati kita benar-benar mau ini. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Jangan bosan ya kan maksudnya. A lot of things guys ya. Laura bisa ceritakan nggak? Mungkin teman-teman banyak yang nonton program ini. Mereka in the business of tenun atau kain-kain tradisi. Maybe Laura bisa memberikan tips-tips ya. Supaya mereka yang dalam dunia marketplace khususnya produk-produk lokal ini lebih kreatif. Apa sih dari sisi customer, apa sih dari sisi pengguna sebagai seorang model yang bergerak dalam begitu banyak dunia pendidikan, fashion, sehingga mereka yang terlibat di dalam pengembangan bisnis produk-produk lokal ini bisa bersaing di dunia internasional. Kalau pertanyaannya khusus untuk pengrajin atau pembatik dan pelaku ya, pelaku untuk pencipta kain Nusantara, sebenarnya satu sih ini juga salah satu yang memang saat kami melakukan proyek itu kami menemukan sedikit hambatan adalah pembukaan diri terhadap sesuatu yang baru. Itu memang kadang-kadang pemerintah sudah mencoba, tapi memang ada beberapa daerah yang tetap tertutup terhadap perubahan gitu. Jadi kalau aku secara pribadi boleh memberikan sedikit saran adalah dunia tuh terus bergerak. Pergerakannya ini itu cepat sekali dan kita rasakan kemarin saat kita melewati masa corona ya. Itu teknologi kayak sat gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Bukan berarti kita meninggalkan apa yang kita punya dan nilai kita, tidak. Tapi kita harus terbuka terhadap apa yang baru, gitu. Mungkin pembelajarannya dan sistemnya tidak akan cepat itu. Tapi to be open to new innovation, inovasi itu penting. Dan kalau dalam diri aku sih satu hal ya, tidak bisa dibedakan, harus ada satu garis antara seni, fashion, dan teknologi kalau kita ngomong masalah kain. Jadi untuk agar terus bisa lanjut itu semuanya harus dalam satu benang merah. Nggak boleh dikotak-kotakin. Oh kita hanya pakai kain ini kalau ada kawinan dari saudara yang ini gitu. Ya kainnya kalau nggak nyangkut aja terus di ini, ya kan? No, tapi kita harus melihat kain itu sebagai seni. Kain itu sebagai diri, tapi balik lagi itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk pengrajin, ada teknologi baru apa nih? Misalnya di daerah kami hanya menggunakan warna hijau karena hijau artinya ini, ya ini we have a deep meaning hijau. Tapi sedangkan demand-nya
At the end of the day, we talk about not only culture ya, tapi juga ekonomi. Kalau demand-nya saat ini lagi tren warna internasional, warna orange. Apakah bertentangan warna orange dengan kebudayaan yang ada? Itu dipertimbangkan. Kalau tidak, kenapa tidak terbuka terhadap sesuatu inovasi yang baru? Jadi kita bisa mengikuti tren fashion dengan tetap membawa nilai-nilai yang ada. Gitu sih Kak. So guys, kalau Anda dalam dunia bisnis ini dengerin nih ya, DM follow Laura, you will get so many good tips, gak usah bayar and you learn apply itu ya. Kain tenun dan gerakan matahari dari timur sukses selalu nih. Amin, Laura, terima kasih Kak. memberikan influence bagi seluruh generasi muda maupun orang yang dalam dunia fashion. Mungkin pertanyaan terakhir atau kedua terakhir, what is the biggest challenge daripada gerakan matahari dari timur? Banyak sekali saat kami melakukan project itu, oh kenapa ambilnya daerah ini terus gitu, kenapa hanya daerah ini, kenapa nggak yang ini gitu. Terus saat kami approach ke orang, oh tapi saya dari daerah ini gitu, saya ngangkat daerah ini gitu. Tapi Laura lagi ngambilnya daerah ini, oke. Mungkin benturan-benturan kecil lah, mungkin sebagai komunitas ya again masalah mungkin waktu, karena memang kami basisnya sosial ya Kak, jadi yang mau ikut ayo kita bareng-bareng dengan visi yang sama dan balik lagi oke, kita ngangkat daerah ini tapi ujung-ujungnya kita semua sama loh, satu Bhinneka Tunggal Ika, which is Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia. Saat ini kami mengangkat ini, berikutnya kami ngangkat daerah lain gitu. Sebenarnya mungkin awal-awal itu. Terus ada juga kalau sebagai pribadi sih lebih ke, lu ngapain sih Lau gitu. Kayak kenapa lu tiba-tiba gini sih gitu. Pusing kayak, banget sih ya. Iya maksudnya lu ngapain sih gitu. Kayak lebih kayak orang kayak, ini lu ngapain di sini, lu jualan kain gitu. Mungkin kayak gitu. Kayak, mungkin awalnya gitu. Karena memang banyak yang aku lakukan gak aku publikasikan dulu, karena itu buat diri aku sendiri, like I find happiness in what I do. Cuma kalau yang ini kenapa, makanya aku terima kasih banget kakak udah undang, tim udah undang, ini harus dipublikasikan. Kenapa? Karena aku gak bisa bergerak sendiri ini. Aku gak bisa bergerak berdua dan aku gak bisa bergerak bersepuluh. Tidak ada angka yang cukup untuk bergerak bersama. Gitu. Selama manusia lahir, kita bisa bergerak. Kalau buat aku itu, gitu. Jadi tantangannya apa? Ya itu, untuk menjadikan dari yang slogan kita saat ini, melangkah, mencinta dan mengenal, mencinta dan melangkah, menjadi melanjutkan. Wow. Aku pengennya itu sih. 4M guys ya. Laura, thank you banget nih. Terima kasih. Tadi yang challenge-nya kan terakhir nih, what is the dream daripada you personally di Indonesia ini untuk teman-teman dalam satu cerita untuk Indonesia. The legacy atau mimpi lah itu daripada seorang Laura, seorang model, the best 20 woman yang tercantik di Indonesia ini dari segala macam aspek itu ya. What is Laura dream untuk satu cerita untuk Indonesia di saat-saat ini? I'm actually a very simple person, jadi kalau misalnya ditanya what's my dream, terutama untuk teman-teman semua ya menemukan kamu siapa gitu. Saat kamu tahu kamu siapa, kamu tahu kamu maunya apa, kamu tahu mimpi kamu yang sesungguhnya itu apa. Dan saat kamu tahu mimpi kamu yang sesungguhnya apa, kamu bisa mulai untuk bergerak. Dengan kamu bergerak, kalau kamu jatuh, gak apa-apa, bangun lagi. Karena at the end of the day, hidup itu bertumbuh dan melangkah. Wow. Jadi gak usah banyak-banyak. Ujungnya kita semua sama yang tadi Kak Jimmy bilang. Kita mau bahagia. Bahagianya apa ya cuma kamu yang tahu. Setiap orang beda. Sebagai orang sih ini yang aku juga bilang ke anak aku ya. Maksudnya kalau aku sih kenalin aja diri dulu. Karena itu salah satu hal yang paling sulit yang manusia temukan. Bukan yang lain. Itu gak ada kalkulasinya. Itu kamu yang temukan. Yeah. Wow. Guys, a lot of things we can explore. Maybe episode berikutnya ya guys ya. Gak bicara tenun tapi bicara tentang philosophy of life. Kelihatannya banyak sekali yang kita bisa dig-out nih. Terima kasih. Laura, thank you banget. Sukses selalu. Buat the family, Gerakan Matahari Timur. Salam buat teman-teman semuanya.
So sukses senantiasa untuk apapun yang dikerjakan. Amin, doa yang sama buat kakak, selalu menjadi terang semuanya, buat tim juga. Thank you guys, terima kasih telah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Thank you.